Kalau beragama, kok kita tidak mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis, itu belum beragama. Nah, buku ini menjelaskan itu. Ad-dinun nasihah. Ini juga penuh dengan imajinasi. Liman, qala Allah li kitabihi li rasulihi. Coba gimana tuh memahaminya? Masa Allah masih butuh nasihat atau butuh agama ya? Alhamdulillah, izin Pak Haidar untuk menyampaikan satu bacaan, karena saya pembaca atau pembaca aja. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Ini buku saya beli karena ada langsung undangan, saya beli. Belinya langsung di Mizan. Agama dan Imajinasi, Menjelajah Kedalaman dan Kelapangan Spiritual Islam. Saya kira keywordnya tadi udah disampaikan oleh beliau sendiri sebagai penulis, dan ini masuk ke wilayah tafsir ya, dan tafsirnya udah menggunakan satu metode namanya Irfani. Kalau dalam tasawuf tentu ini sudah levelnya udah tinggi, Irfani, turun lagi ada falsafi, kemudian ada akhlaki, lalu kemudian amali. Saya ingin mengawali, tadi udah dijelaskan secara jelas dan paham ya. Saya akan menggunakan satu dua namanya explanation dan juga understanding, penjelasan juga pemahaman sampai bagaimana Allah Tuhan mewujud dalam diri kita manusia. Jadi sudah sampai pemahaman. Nah, ingin saya ngambil satu tentang ad-dinun nasihah. Dari itu aja, dari satu hadis ya. Ini juga penuh dengan imajinasi. Ya kan? Liman, qala Allah li kitabihi li rasulihi. Coba gimana tuh memahaminya? Masa Allah masih butuh nasihat atau butuh agama ya? Memang agama satu ini butuh nasihat. Kemudian li'aimmatil muslimin wa ammatihim. Dari situ bahwa agama memiliki, ya agama itu kehidupan itu sendiri ya kalau saya katakan, karena di situ udah menyebutkan nasihat, kemudian ada Allah, lalu sampai ke aimmatihim tentang masyarakat semuanya ini orang awam. Dari hadis ini saya akan menelusuri dari buku ini. Ini kan menjelaskan, tadi sudah dijelaskan secara apa itu imajinasi, mempertegas agama. Kenapa agama butuh dengan imajinasi? Bagian satu udah dibahas tuh tadi ya. Nah, masuk ke bagian dua. Rugi kalau nggak beli ini sangat membantu kita memahami agama itu sendiri. Nah, jujur saya sekarang puasa Daud. Ini bukan lagi pamer, tapi bagaimana sebenarnya agama itu dipahami lalu kita mempraktikkan, jadi menjadi amali. Meskipun itu dasar, tapi itu dasar yang penting untuk mencapai yang namanya pemahaman Irfani itu. Dan Allah itu sangat suka, ya kan? Puasa yang disukai Allah apa? Shauma Daud, puasa Daud. Yaitu yang sehari puasa, sehari tidak. Bukan Senin Kemis. Dan itu hadis. Hadisnya adalah sahih. Jadi banyak nasihat-nasihat dari Al-Quran juga hadis. Jadi kalau beragama kok kita tidak mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis, itu belum beragama. Nah, buku ini menjelaskan itu. Saya mengutip yang tadi puasa. Ada lagi di buku ini ya. Ajaran dalam agama itu kan bukan hanya puasa tapi yang paling akhir. Di paling akhir itu ada mengutip tentang bau mulutnya orang berpuasa. Ini juga tapi ditulis secara dialektis, tidak tekstual. Nah, menggunakan yang namanya hermeneutik. Ya. Buku ini juga belajar selain tadi tasawuf, juga hermeneutika. Ini nggak bisa kalau tidak
dengan ilmu hermeneutika. Berat juga sih ya. Begini lama-lama jadi berat. Harusnya sih nggak berat, harusnya nggak berat. Mama, kenapa kita menanti puasa Ramadan? Saya kira siapa yang menanti Ramadan itu berarti udah nyampai spiritualitas kita. Kalau masih aduh besok puasa lagi, wah gimana nih? Ah itu sudah masih jauh kita ya. Bukan ad-dinun nasihatnya bukan kepada Allah lagi, masih jauh, masih kita yang paling bawah. Kalau kita menanti Ramadan, berapa hari lagi ya Ramadan gitu kan. Nah, ini dijawab di sini juga. Saya ingin membahas itu aja ya, yang seharian aja. Tadi puasa, terus baunya Ramadan, baunya orang berpuasa itu dijawab di sini. Jawabannya bukan macam-macam, yaitu dengan Ibnu Arabi ya. Baca di sini. Dan tapi dialektis. Di buku ini dibahas secara dialektis. Lalu sebenarnya ini kan paling tinggi puasa nih. Orang ibadah yang paling disukai adalah puasa. Allah menyukai puasa, bahkan kan dalam satu hadis qudsi ya, bahwa hanya Allah ibadah itu yang untuk Allah itu adalah puasa, saum. Jadi as-saumi li itu ya untukku, hanya puasa. Kalau sholat, itu juga dibahas sholat. Kenapa kita diwajibkan sholat? Sholat itu sebenarnya hanya mengembalikan diri kita sebagai manusia. Jadi diciptakannya manusia itu kan illa liya'budun, hanya untuk sholat. Kalau nggak sholat, ya nggak manusia. Ya bukan manusia, yang mengingatkan kita. Jadi siapa yang di sini nggak sholat, ya itu bukan manusia. Bisa juga kal an'ami, ya kan, seperti binatang. Bisa, di sini kan ada satu ayatnya dikutip juga di sini. Kalau kita tidak menggunakan panca indera kita sebagaimana manusia, itu seperti hewan. Nah, kalau nggak sholat, ya bukan manusia. Gimana tuh memahaminya? Ya berimajinasi seperti apa? Nah, ini dijelaskan di buku ini. Lalu ada puasa, sholat. Nah, pindah ke kenapa Ramadan? Ramadan itu dinanti. Ramadan dinanti selain ada puasa itu tadi, juga ada Lailatul Qadar. Ada malam Qadar. 1000 bulan. Nah, itu ada di buku sini. Itu pentingnya Ramadan. Kenapa sih agama itu penuh dengan imajinasi? Di sini Al-Qur'an itu kan isinya selain fikih, itu hanya berapa fikih ya, hukum-hukum itu, lalu banyak kan nasihat memang, kisah-kisah. Kisah itu menyampaikan nasihat, kisah. Nah, bagaimana agama itu isinya adalah imajinasi dengan mimpi. Nah, di sini ada mimpinya Nabi Yusuf. Ya kan? Tentu sudah pernah dengar ya kisahnya atau baca Al-Qur'annya, itu jelas di situ tentang bagaimana apa yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf itu terjadi. Kemudian mimpinya Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail juga ada. Nah, itu hermeneutis semua tuh. Saya mengatakan bahwa itu mimpi itu memang perlu hermeneutis. Kebetulan saya nulis buku, tapi memang bukunya nggak populer. Saya menulis buku Paul Ricoeur, interpretasi teksnya Paul Ricoeur. Nah, Paul Ricoeur itu penting tadi membaca teks tadi, tetap ayat Al-Quran itu teks, karena Paul Ricoeur itu menggabungkan dua. Teks tetap dibaca, baik itu secara linguistik, gramatikal, tapi juga perlu juga membaca yang namanya psikologi dari teks ini. Jadi teks itu kan tidak bisa hanya teks saja, tapi ada di sini dijelaskan ada asbabul nuzulnya. Saya kira teksnya bukan hanya Al-Quran, hadis juga begitu, ada asbabul nurud dan juga asbabul nuzul. Jadi teks bisa dibaca dengan satu gramatikal, tadi dijelaskan apa itu maknanya, umpama tadi tentang bahwa alam khayali itu apa. Nah, tapi kenapa muncul ayat tentang mimpi itu, imajinasi, itu karena ada asbabul nuzulnya. Teks tidak lepas dari psikologi teks itu sendiri. Ada, kalau di dalam hermeneutika namanya fenomenologis. Jadi ada hermeneutika yang sifatnya ontologis, eksistensial. Jadi nggak mungkin teks itu tanpa ada
eksistensi ontologisnya. Jadi pasti ada asbabul nuzulnya atau dalam hadis asbabul wurud. Seperti itu. Nah, buku ini juga selain beberapa mimpi dan tafsir atau hermeneutik dari ayat-ayat yang tidak hanya pada teks tapi juga psikologi teksnya, kemudian konteksnya juga. Umpama ada beberapa ayat yang perlu dipahami lagi tentang ruh, ya ruh. Saya ingin bicara ruh. Saya meyakini itu juga bahwa kita betul sepakat bahwa kehidupan ini memahami realitas sosial ini, manusia ini bukan dari apa yang tampak, bukan apa yang dari panca indera, tapi dari ruh itu. Karena asalnya kita kan ruh. Ruh itu bisa dimaknai tiga ya tadi. Ada ruh itu jadi maksudnya adalah malaikat, ruh juga bisa dimaknai adalah Nabi Muhammad, ruh juga bisa dinamakan ruh yaitu jiwa manusia yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Nah, semuanya ini sebenarnya asalnya adalah ruh. Auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh itu adalah urusan Allah. Nah, dari ruh itu lalu kita ke panca indera. Jangan tidak dibalik. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang platonis. Sebenarnya akan bicara saya lebih ke platonis. Jadi jangan sampai kita memahami agama kehidupan ini dari yang tampak ini. Keliru besar saya kira. Tapi dari ruh. Jadi kita harus kembali kepada ruh kita. Sekarang pada usia berapa nih? Saya udah usia 40-an harus kembali. Yang ditangkap adalah ruh kita. Kita sudah ngapain ya ruh kita? Saya di sini sedang apa? Sedang menyampaikan apa? Jadi tidak lagi tentang pakaian apa, pakai apa, enggak itu agama. Agama memberi bukan nasihat, bukan itu. Tapi ruh. Kita mengingatkan, tadi udah dijelaskan, saya kira bahwa kita memang ruh kita sedang apa nih gerakan kita. Karena itu kita harus kembali dengan ruh yang bersih tadi, yang suci tadi. Bagaimana kita kembali kepada di sana ya, kalau bilang lauful mahfuz ya. Kalau dibilang mama di sini juga tentang langit 7. Apakah ya di langit 7 itu ya? Kita akan kembali ke sana. Tadi tempat kembali kemana? Pada Allah itu tadi. Nah, di sini juga ada ayat, beberapa ayat. Oh ya, satu lagi ayat. Ada beberapa ayat yang dikuatkan dari agama. Jadi kalau kalian mau, kita semuanya mau baca agama, cukup yang di sini ayat apa aja yang perlu dibaca, dipahami. Yang pertama adalah ayat kursi. Ayat kursi itu perlu diamalkan tuh ayat kursi. Ayat kursi itu penuh dengan simbol tuh ya, simbolnya ya di situ ayat kursi. Ayat kursi itu adalah di sini sebagai batinnya Al-Qur'an. Ada makna yang penting dalam ayat kursi. Kemudian Yasin, surat Yasin dibahas juga. Yasin itu adalah jantungnya Al-Qur'an. Jadi kita kalau tiap malam Jumat membaca Yasin, itu sudah berdapat jantungnya Al-Quran. Harus dipahami, jangan sekedar di lisan. Itu banyak alam-alam di situ ya di Yasin. Satu lagi adalah surat An-Nur di sini, penting ya. Nah itu tadi saya ingin menyambungkan. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu, kami pilih tadi yang dibahas itu. Nah itu tentu ada banyak sambungannya ya, kalau tafsirnya Tahlili itu ada beberapa ayat yang bisa menyambung. Nur itu cahaya tadi, apakah matahari? Saya kira, saya sih membacanya itu adalah pengetahuan. Nurnya itu cahaya yang kita mendapat pengetahuan ilahi tadi. Karena sebenarnya cahaya ini kan tidak di barat juga tidak di timur. Dia ada di mana sih? Di rumah-rumah itu kan. Rumah-rumah yang cahayanya menyala. Ya ini insan-insan kita yang menghidupkan asma Allah. Gitu. Nah, ini di sini tentang An-Nur. Jadi ada ayat An-Nur, satu lagi tentang Lailatul Qadar. Saya kira buku ini bagi semuanya, kalangan semua ya, bukan hanya pegiat filsafat atau pendidikan. Di sini ada banyak para cendekiawan intelektual di bidang pendidikan, di bidang filsafat, di bidang mana lagi nih? Ekonomi. Jadi baca buku ini bagaimana menyelami agama, menemukan
satu kelampangan spiritualitas. Terakhir adalah saya melihatnya dalam filsafat agama tadi ya, semuanya itu menuju yang namanya moderasi beragama. Saya kok membaca bener nggak ini, Pak Haidar? Jadi ada relevansinya, ini kan lagi rame kan tentang bicara tentang moderasi beragama. Oh ya, ada satu ayat mengutip ini juga tentang ummatan wasaton, tentang siapa sih sebenarnya Islam itu, ya kan? Atau apa itu agama itu yang umatan wasaton itu, ya umat Islam itu. Jadi umat Islam itu ya bukan kemudian yang lain itu bukan umat, bukannya umatnya bukan umat agama, tapi yang dia berdiri tengah-tengah, tidak tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan. Nah, saya kira itu saya bisa bahas ya, ada beberapa ayat sih sebenarnya yang kita berdiskusikan, tapi karena agama ini lalu kita tadi mulai ruh mengalir sampai membentuk diri kita. Kenapa kita puasa? Kenapa itu zakat? Oh tadi udah yang haji juga memaknai haji itu ya. Kalau Mekah itu apa? Kalau Madinah itu apa? Jalal dan Jamal, ya, Jalal dan Jamal. Keagungan Allah, Ka'bah itu, kemudian Jamal itu adalah kecintaan Allah kepada Rasul. Bentuk kasih sayang Allah itu dalam makbaronya Nabi Muhammad. Saya kira yang belum ziarah ke Nabi itu kedalaman yang luar biasa ya. Itu Pak Ahmad Fadil baru dari sana ziarah. Kalau bisa rutin itu kita ke sana. Tapi juga perlu dimaknai simbolik juga, mas saya harus ke ziarah terus ke sana. Atau bisa tawasul juga. Wallahu alam ya. Saya kira begitulah memahami agama dengan membaca buku ini. Saya merasa nyaman, merasa yakin bahwa kita itu akan kan usia kita tambah nih, lanjut terus, nanti ruh kita akan naik. Jadi nanti menemui ajal itu bukan satu yang menakutkan, tapi sesuatu yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.